Karya saya pada pameran ini berjudul seri Ketawang Lekya, yaitu merespon puisinya Mas Hartanto yang berjudul Ketawang. Sebelum garis menjadi rupa, terlebih dahulu tubuh saya yang mendengarkan, kemudian baru berproses antara tubuh, napas, dan tempat di mana saya berproses. Museum bukan ruang yang Om Swastiastu. Jadi pada sosok-sosok yang kami sebut sebagai kurator pameran ini bersama John Dong-sung. Agenda pembukaan secara simbolik yang ditandai dengan pemukulan gong. Pameran ini merupakan bagian dari Bali Padma Buana 6 yang dihelat isi Bali baik di Arma, kemudian di Natacita Art Space. Pada pameran ini mengambil tajuk Adi Jenana Astam yang diikuti oleh puluhan perupa baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi pameran ini pameran internasional yang keempat. Saya merespon karya puisi Mas Hartanto bukan sekedar merespon kata. Saya berusaha mengadakan semacam dialog panjang antara bunyi, tubuh, dan struktur musikal Jawa dan kosmologi Bali, antara teks yang dibaca dan getaran yang dirasakan. Saya memaknai kata ketawang dalam tradisi Jawa merupakan gamelan yang merujuk pada komposisi yang repetitif, terstruktur, dan kontemplatif. Sedangkan lekya berasal dari bahasa Sanskerta, berarti yang dituliskan atau diguratkan, dan keduanya menjelma menjadi visual. Ritme puisi berubah menjadi lapisan akrilik dan tinta, menjadi guratan charcoal di atas kanvas transparan, sekaligus menutup, menjadikan figur-figur tubuh yang seolah bergerak di antara kabut sejarah dan kesunyian batin. Saya bukan mengilustrasikan puisi, saya membiarkan tubuh saya mendengar ritmenya, lalu menggoreskannya kembali di atas kanvas. Dalam tradisi Bali, tubuh bukan entitas netral. Tubuh adalah buana alit, mikrokosmos yang merefleksikan buana agung jagat raya. Pandangan tersebut termaktub dalam lontar Aji Sakya dan Siwatatua yang memahami tubuh sebagai teks kosmis. Setiap sendi adalah hara, setiap napas adalah peredaran unsur. Dalam seri ini, tubuh hadir dalam situasi liminal, memanggul beban, melangkah dalam kabut, melompat di antara serpih garis, atau terjerat dalam pusaran repetisi rupa. Ia bukan figur representasional semata, melainkan lokasi kesadaran. Jadi tubuh menjadi mandala, ruang mediasi antara dunia skala dan niskala. Repetisi dalam setiap kanvas menggemakan struktur ketawang. Siklus berulang yang tak pernah identik. Garis ditarik, diulang seperti japa mantra. Bidang warna ditempa, dihapus,
lalu ditimpa kembali sebuah siklus penciptaan, pemeliharaan, peleburan, atau upeti, stiti, dan pralina yang hidup dalam lontar siwa tattwa. Pola warna yang saya gunakan cenderung monokromatif dan atmosferik, coklat tanah, biru tua, putih kabut. Ruang terasa berat seperti udara sebelum hujan. Puisi Ketawang yang saya baca berdenyut seperti napas panjang, lambat, repetitif sekaligus kontemplatif. Dalam proses melukis, saya menyadari repetisi bukan sekedar teknik formal, melainkan latihan kesadaran. Napas menjadi ritme komposisi, tubuh menjadi partitur rupa. Meski berakar kuat pada tradisi, Ketawang Lekya berdiri di antara tradisi dan modernitas. Pendekatan tubuh sebagai medan kesadaran bersinggungan dengan fenomenologi tubuh sebagaimana dirumuskan filsuf Prancis Merleau-Ponty yang melihat tubuh bukan sebagai objek melainkan pusat persepsi. Salah satu lukisan berjudul Alegori untuk Albert Camus menampilkan figur yang memanggul batu besar. Ia dibaca sebagai metafora absurditas modernitas, tetapi bagi saya citra itu mengandung bayangan buta kala, energi dunia bawah yang harus disadari dan diseimbangkan. Tubuh menjadi sumbu kosmis, mediator antara tiga dunia. Jadi melalui seri Ketawang Lekya ini, saya mencoba mempersatukan Jawa dengan struktur bunyinya, kemudian Bali dengan kosmologi lontarnya, kemudian Asia dengan kebudayaan kreatif meditatifnya, dan kemudian Barat yang mengusulkan satu fragmentasi dan modernitas.